Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran untuk Anda bertanya Alkitab menjawab. Masuk episode 88 ya. Episode 88. Dari 081542 635 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya ada pertanyaan mengenai langit baru, bumi baru. Apakah benar ada perkawinan dengan pola dijodohkan Allah Bapa seperti pada waktu Adam dan Hawa? Kalau memang benar, apakah berarti jumlah wanita dan pria yang masuk di LP3 sama, mengingat perkawinan membutuhkan satu orang pria dan satu orang wanita? Yang pertama Bu, saya tidak memastikan, tetapi saya memberikan opsi kemungkinan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang nanti akan saya berikan ketika saya menjelaskan mengenai surga. Saya tidak mengatakan pasti ada. Tapi juga saya tidak mengatakan pasti tidak ada. Ya. Nanti Ibu ikuti ya. Makasih. 0812 2111 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya mau bertanya Pak, di EBC di Ekumene Bible Course, Bapak menjelaskan tentang kebangkitan dalam debu dari kitab Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Yang saya tanyakan Pak, gimana dengan orang-orang yang matinya dikremasi Pak? Apa tetap dibangkitkan Pak? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah ini pertanyaan bisa muncul dari ajaran yang sudah disampaikan berpuluh-puluh tahun bahwa tulang-tulang nanti akan dibangkitkan. Jadi tidak boleh dibakar. Padahal saudara, tidak usah nunggu mati. Waktu masih hidup pun banyak tulang bisa digerogoti dan bisa remuk. Jadi kalau melihat Yeskiel, kitab Yeskiel ketika tulang-tulang dibangkitkan, itu bukan tulang beneran. Bukan not real bone, bukan tulang. Itu gambaran, ilustrasi, kiasan atau figuratif. Bagaimana Allah membangkitkan, memulihkan Israel. Jadi sebenarnya dibangkitkan bukan tulangnya. Kalau sekarang kita mengenal deoxyribonucleic acid, DNA, ternyata DNA manusia tidak pernah rusak. Deoxyribonucleic acid ini ternyata tidak rusak. Apakah DNA-nya? Sangat mungkin. Nah kalau Alkitab mengatakan nanti dari laut akan dibangkitkan banyak orang, loh jangan-jangan banyak DNA di bawah air sampai ke laut. Nah itu misalnya. Jadi saya juga tidak berani memastikan, tetapi yang jelas bukan tulangnya, ya, bukan tulangnya, tetapi ada bagian dalam diri manusia yang akan pasti nanti mendapatkan tubuh baru dan Allah sangat mampu melakukan hal itu. Ingat, Adam diambil dari tulang, dari tanah, dan Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Sangat mungkin. 0815 111 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, nyuwun tanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat ini bagaimana jika dikaitkan dengan yang Bapak ajarkan tentang percintaan dengan dunia ya Pak? Mohon ulasannya karena saya masih belum paham batasannya apa percintaan dunia itu. Maklum Pak, sejak lahir hingga usia 48 ini, mungkin 90% khotbah yang saya dengar all about kebutuhan hidup. Terima kasih Pak, God bless you. Ini Pak Stephen di Jakarta. Pak, Bapak orang yang terpilih.
bisa bicara ini Bapak sudah mengalami perubahan paradigma, paradigma Anda sudah dirubah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya bagaimana pemerintahan Allah hadir dalam hidup kita. Pemerintahan Allah yang menggunakan tools alat Roh Kudus. Pemerintahan Allah yang membuat kita berpikir, berucap, bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kalau dunia ini ada banyak agama, tidak sedikit agama yang memiliki syariat. Dari agama dan syariatnya itu bisa dibangun negara agama. Kristen tidak bisa. Kristen tidak punya syariat. Kenapa? Karena hukumnya bukan syariat. Kristen hukumnya bukan hukum tertulis dengan segala sanksi-sanksinya. Mencuri, potong tangan, berzina, lempari batu, seperti agama Yahudi. Tidak punya. Batiniah. Ya. Nah, kerajaan kita makanya bukan di bumi ini, tapi di langit baru, bumi baru. Jadi kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, maksudnya pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Saya menyampaikan ini berseri-seri untuk pendalaman Alkitab hari Jumat. Nah, bisa dilihat di YouTube mengenai hal ini. Jadi tidak ada urusannya dengan percintaan dunia. Percintaan dunia ini artinya kehidupan yang masih dibahagiakan oleh dunia. Sikap hati yang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia. Kalau orang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia, pasti dia tidak sungguh-sungguh bisa menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidupnya. Karena percintaan dengan dunia mengganggu, bahkan bisa merusak dan membatalkan. Boleh punya segala sesuatu asal itu tidak digunakan untuk kebanggaan, kesombongan, kesenangan, dan kepentingan diri sendiri. Apa yang kita cari, apa yang kita gumuli, semua kita persembahkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati, Pak. 0812 5291 3 seterusnya. Salam, saya senang bergabung dengan suara kebenaran, apalagi diberi kesempatan untuk bertanya. Yang saya tanyakan adalah, di mana letak Taman Eden sekarang? Setelah manusia berbuat dosa dan diusir oleh Allah, apakah keadaannya sama indahnya seperti manusia berbuat dosa? Tolong jawabannya, Pak. Oke. Di pertanyaan sebelumnya sudah ada. Dan saya mohon Bapak Ibu mengikuti dari seri episode 1 sampai episode yang sekarang. Tapi baiklah saya jawab bahwa yang namanya Eden itu dulu di bumi. Buktinya apa? Ada sungai Efrat dan Tigris. Oke? Saya kira cukup. Oke, nanti dilihat lagi jawaban saya secara lebih lengkap, ditanya jawab sebelumnya. 0812 30529 dan seterusnya. Pak Eras, shalom. Saya tinggal di lingkungan agama mayoritas. Apakah salah mendengarkan lagu rohani keras-keras? Istri dan keluarga yang beragama lain itu, tapi sudah Kristen, selalu melarang untuk saya mendengar atau menyetel ya keras-keras lagu rohani. Saya hanya mengimbangi suara toa ya, mendengar suara mikrofon yang berkumandang sangat keras. Karena saya kalau mendengar suara toa itu pusing, toa ya. Makanya saya mengimbangi dengan lagu rohani. Apakah saya salah, Pak? Salah. Salah sekali, Pak. Kita itu jangan begitu. Rumah saya itu 3 dari rumah saya ini juga ada toa-toa ini maksudnya. Wenceng. Coba kalau lagi rekaman begini saudara, kadang-kadang bisa berhenti dulu. Karena suaranya bisa tembus ke sini atau tutup semua pintu. Tetap tembus. Kalau saya berdoa, saya sudah pakai gitar begini nih. Kalah suara gitar. Bener saya ngomong ini gak lebih-lebih.
Karena 1, 2 baru kenceng bener-bener. Makanya kalau di studio, kami ada studio juga, itu kalau pas lagi ada toa-toa itu, ini istilahnya toa-toa ini ya, kami pasti berhenti siaran. Tapi kita tidak boleh membalas terus setel juga. Udah kita tiap langkahku Tuhan. Oh, nggak bisa begitu. Nggak usah, Pak. Salah itu. Nah, itu saya tahu pernah ya di Manado ya. Saya lewat jalan-jalan Manado itu kan namanya kota 1.000.000 gereja itu. 50 meter, 100 meter ada gereja. Wah, itu yang lagu-lagu rohani kenceng. Saya lewat, kenceng bener sih. Saudara jangan pikir Tuhan itu seneng kalau kita setel lagu rohani kenceng-kenceng. Itu Allah yang tidak cerdas. Allah yang cerdas bukan Allah yang mau dipuji dengan cara begitu. Itu umat yang tidak cerdas membuat Allahnya itu jadi dipandang tidak cerdas. Masa Allah senang dipuja-puji dengan cara mengganggu orang lain. Di Manado itu kenceng lagu-lagu rohani. Apa yang saya lewat? Saya lewat pas lagu-lagu dulu seperti apa itu namanya? Kasih Yesus lebih dari semua. Tapi suaranya itu duet trio kenceng banget. Itu tetangga juga terganggu. Masa Tuhan seneng? Jangan begitu ya, Bapak salah nih bikin begini. Sekarang diem pelan-pelan aja pakai headphone atau pelan supaya kau dengar gitu. Ya. Tapi saya pusing Pak ya, saudara pusing karena nggak seneng aja. Sebenarnya nggak pusing, Anda itu nggak pusing. Yang bikin Anda pusing itu marah. Karena terganggu. Nah, seperti saudara-saudara kita di Manado yang setel lagu kenceng-kenceng. Orang itu harus punya etika dan sopan. Ini public area itu dimiliki semua orang. Nah, saudara nyanyi, tiap langkahku Tuhan di mukaku. Tetanggamu orang Buddha. Apa nggak terganggu? Atau orang naik motor, ngong. Aduh, itu orang nggak pakai etika. Saya kadang-kadang lihat orang begitu dasar. Kenapa kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang beradab? Kenapa naik motor kamu buka itu knalpotnya sampai bunyi pengak di telinga orang? Ngong. Duak. Ada duas gitu segala. Pakai duak gitu. Nggak ada etika. Nah, maka saudara-saudara kita di Manado jangan begitu ya. Tetanggamu yang tidak beragama Kristen kamu cekoi. Kasih Yesus lebih dari semua. Diem gak banding lawan lah mayoritas Manado Kristen. Dia cuma gini, sialan. Gitu, setan. Nggak jadi berkat. Dan jangan dibayangkan Tuhan Yesus berkata, ayo lebih keras. Namaku disebut lebih keras. Haleluya. Ayo kerasin lagi. Haleluya. Itu bukan Tuhan yang cerdas. Dan Tuhan kita tidak begitu. Oke? 08216674 6 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya seorang gembala jemaat di Samosir. Saya sangat banyak mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Bapak baik melalui buku dan media. Saya bertanya, perihal tentang surga tentu terkait dengan pengangkatan. Apakah kita langsung diubah, diangkat kemudian bersama dengan Tuhan selamanya? Atau kita diubah, diangkat, lalu masuk proses penghakiman. Lalu tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih, salam dari saya Pendeta Muda Alexander Silaban dari Samosir, pecinta suara kebenaran. Lae moleate godang. Bapak Pendeta, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah kita langsung diubah, diangkat, kemudian bersama dengan Tuhan selamanya? Atau kita diubah, diangkat, lalu masuk proses penghakiman, lalu tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Ini tidak terlalu masalah. Jadi begini, saudara. Soal penghakiman itu sebenarnya sudah berlangsung dengan sendirinya waktu di bumi. Waktu orang mati jebret,
itu sudah tahu dia mau kemana. Jadi kalau di kitab Wahyu ada penghakiman tahta putih, itu sebenarnya sebuah kiasan. Kitab Wahyu itu banyak kiasan, angka-angka itu juga angka-angka kiasan. 144.000. Apakah berarti segitu? 7 roh Allah, artinya 7. 1000 tahun, apakah berarti 1000? Semua itu kiasan, jangan diartikan harfiah. Jadi, ketika orang meninggal dunia, sebenarnya sudah jelas kemana dia arahnya. Ya, sering kita membayangkan nanti ada penghakiman, tidak salah. Tetapi proses atau mekanisme atau skema penghakiman tidak perlu kita persoalkan. Yang penting bagaimana sejak kita hidup di dunia, kita menjadi kekasih Allah dan waktu kita meninggal dunia, kita pasti diterima di kemah abadi di rumah Bapa di surga. Adapun prosesnya bagaimana, kita tidak perlu tahu karena itu tidak dijelaskan secara detail oleh Alkitab. Ya, sebab kalau orang sudah mati itu di luar waktu, sudah susah bicara soal timetable-nya, susunan waktunya. Sudah susah bicara soal timetable. Tapi yang jelas setelah orang meninggal dunia, itu pasti akan mendapatkan atau memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dikerjakan waktu hidup di dunia. Lae Alexander, tolong ikuti khotbah saya Lae di Ekumene Bible Course mengenai hal ini. Ya, terima kasih. Oke. Salam Bapak Pendeta Erastus Sabdono 0895614809 sekian. Pak Erastus yang saya hormati dan saya kasihi. Saya bersyukur sekali Pak bisa mendengar khotbah atau ajaran Bapak. Menurut saya ini benar-benar Injil yang murni dan pemahaman Alkitab di atas level biasanya. Ini ajaran yang menembus agamawi dan ini benar-benar ajaran yang berkuasa seperti pada zaman Tuhan Yesus dahulu mengajar dengan kuasa. Sebab bukan hanya ajaran Bapak itu cerdas, tapi juga spirit atau gairah yang Bapak pancarkan benar-benar menembus jiwa. Ajaran yang Bapak berikan benar-benar mengajak orang untuk bertuhan dengan benar dan menghormati Tuhan dengan sangat patuh. Saya jadi mengerti sekali maksud dari Tuhan untuk hidup atau hidup untuk Tuhan. Saya sudah gonta-ganti mendengar dari banyak pendeta, baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam bertahun-tahun. Tetapi rasanya tidak bisa memuaskan jiwa dan roh, atau tepatnya tidak menyentuh kehidupan. Sampai akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan pimpin untuk menemukan mentor rohani yang benar. Lalu Tuhan benar menuntun saya untuk belajar dari Bapak Pendeta Erastus yang saya hormati dan kasihi. Saya berani klaim bahwa ini ajaran yang benar-benar, saya berani klaim bahwa ini ajaran yang benar, karena ajaran Bapak ini bukan hanya konsumsi nalar, tapi benar-benar mengubah mindset dan mengubah hidup saya. Saya bahkan membuat halaman media sosial khusus untuk posting video khotbah Bapak yang saya potong maksudnya. Banyak lagi yang saya alami sejak mendengar suara kebenaran Pak. Tapi terlalu panjang untuk diceritakan semua. Menulis begini bukan bermaksud mengkultuskan Bapak, tapi hanya ingin berbagi kesaksian dan mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak serta mendoakan Bapak semakin cerdas, bijak, spirit mengejar Bapak semakin kuat, spirit mengajar Bapak semakin kuat, serta sehat dan panjang umur ya Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak, kiranya suatu saat saya bisa ketemu langsung dengan Bapak. Oke, ini pria atau wanita saya tidak jelas, tapi kita akan ketemu Bu, paling tidak di langit baru, bumi baru. Ini yang membuat saya semangat Bu, benar-benar membuat saya semangat ya. Ternyata banyak orang diubah dan dari kesaksian ini sungguh-sungguh saya dikuatkan. Ada satu yang saya mau sampaikan terkait dengan tulisan ini. Kalau pengajar yang benar, yang mengajarkan kebenaran, dia tidak menciptakan pengkultusan. Kalau Anda mendengar khotbah saya, Anda mengkultuskan saya yang jahat atau saudara yang bodoh.
Karena kebenaran firman tidak membuat orang mengkultuskan sesamanya. Saudara bisa sayang saya, saudara bisa mengasihi saya, saudara bisa menjadikan saya mentor, bapak rohani, tetapi Anda tidak mengkultuskan saya. Kalau mengkultuskan itu sudah unsur seakan-akan ya, saya sudah mulai sejajar dengan Allah, atau tanpa saya seakan-akan saudara tidak masuk surga. Seakan-akan Tuhan hanya berbicara harus lewat saya. Enggak. Saya mengajarkan kebenaran, selanjutnya saudara sendiri akan bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Oke? Saya selalu begitu. Doa sendiri. Tanya Tuhan. 30 menit minimal. 1 jam. Wah, selalu begitu. Tanya Tuhan. Keputusan ini tanya Tuhan. Oh, gitu saudaraku. Ya. Terima kasih. Dan tentu saya harapkan kita tidak mengkultuskan siapa-siapa. Ya. Kita memuliakan Tuhan saja. Amin. 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 0822 8708 8 sekian. Oh ya. Untuk yang menanyakan ini, untuk menemukan mentor rohani, terima kasih saya dijadikan mentor rohani. Saya percaya yang menulis ini tidak mengkultuskan saya. Saya percaya saudara akan ketemu saya suatu hari, paling tidak di surga. Kalau tidak di surga, kurva COVID menurun, Anda datang ke Jakarta, kasih tahu, Pak, saya yang tulis itu bahwa saya telah diubahkan lewat Bapak, ya, lewat pelayanan Bapak. Dan yang akan saya ingat, saudara adalah orang yang memotong atau mentrim khotbah saya untuk dibagikan. Ada orang yang motong, mentrim untuk dikomentari. Dia juga jadi hebat. Itu Erastus, begini begitu. Ya, kita diam saja. Tapi saudara memotong, mentrim supaya kebenaran diteruskan. Lakukan. Maju terus, kita bersama bekerja. Terima kasih kekasihku, kekasih Tuhan. 0822 8708 seterusnya. Salam Pak Erastus, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita atas pemakaiannya, atas hidup Bapak sehingga banyak orang diubah. Salah satunya adalah saya sendiri. Saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani suku terabaikan. Sudah berjalan 4 tahun, Pak. Dan mereka sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mayoritas jemaat yang kita layani, 80% adalah suku mereka. Masih banyak jiwa yang perlu ditolong melalui Injil. Oleh karena itu, doakan kami, Pak, agar tetap menyatukan misi kami dengan anak-anak. Karena saya punya 6 orang anak. Dan 3 orang sudah bekerja di perusahaan, gaji mereka lah yang kami kelola untuk kebutuhan pelayanan. Wah, hebat ini. Hebat. Karena melayani mereka tidak cukup. Karena melayani suku terasing tidak cukup pelayanan rohani kita. Harus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Dan masih banyak lagi yang harus kita perhatikan. Terima kasih Pak atas pelayanan Bapak. Kami bersama jemaat berdoa untuk Bapak sekeluarga beserta seluruh pelayanan Bapak. Pak, saya tidak perlu lagi ada pertanyaan karena sebelum saya tanya sudah terjawab. Apa yang selama ini yang belum saya pahami melalui khotbah Bapak semuanya sudah saya dapatkan. Terima kasih. Nomor telepon ini tolong disampaikan kepada tim saya, ya. Sekretaris, jangan lupa ini diserahkan nomor teleponnya. Hamba Tuhan ini pasti membutuhkan dukungan, ya. Oke. Puji Tuhan. Ingat ya, disampaikan ke PS ya. 0812 7465 seterusnya. Salam Pak Eras. Ketika suatu kebenaran dinyatakan, ketidakbenaran pasti akan terusik. Waktu saya belajar dari Pak Thomas Huang, AMI. Dalam kurung AMI huruf besar ya, Pak Thomas Huang, AMI. Dikatakan oleh beliau gereja yang melakukan Injil yang benar akan dikucilkan dan jemaatnya pasti sedikit. Sebab Injil Yesus yang lain, sebab Injil atau Yesus yang lain sudah merusak iman Kristen sejati bahkan gereja dan jemaatnya. Ini akan dipersekusi. Jadi kalau ada Injil yang benar, gereja yang benar akan dianiaya, ya.
bukan saja oleh orang yang tidak mengenal Yesus, bukan hanya oleh orang non-Kristen, tapi juga orang Kristen sendiri, entah secara fisik atau psikis ya. Jadi bahkan gereja jemaatnya ini akan dipersekusi bukan saja oleh yang tidak mengenal Kristus Yesus, tapi juga orang yang mengikut Yesus. Jadi kalau memberitakan Injil yang murni itu, bahkan orang Kristen sendiri menganiaya, menekan. Ketika saya bergabung dengan GSKI 2019, saya tidak tahu siapa beliau ini. Yang lalu dan mendengar pengajaran dari Bapak, keselamatan luar Kristen, tentang Yesus mati untuk semua orang dan saat ini tentang surga, saya menemukan pengajaran yang mencerahkan dan meneguhkan apa yang juga dulu saya pelajari dari AMI, Thomas Wang, dari Pak Thomas Wang. Dan dalam buku Bapak pun ada menyinggung nama Thomas Wang ini. Oh ya, buku saya udah hampir 100 judul ya. Jadi mungkin saya lupa. Bagi saya sungguh suatu yang memberikan semangat untuk melawan kebenaran. Berkemas-kemas dan tiarap, suatu istilah yang saya rasa populer bagi diri saya untuk semakin giat mengerjakan keselamatan itu. Dan hal ini pula lah yang akan kita ajarkan di keluarga kecil saya selama pandemi COVID-19. Terus terang saya berterima kasih pada Tuhan Yesus atas izinnya COVID-19 ini, karena kami bisa ibadah sekeluarga dengan pandemi ini, selama pandemi ini. Soalnya kami di rumah ada 7 orang tapi 5 denominasi. Ada yang Katolik, dan yang GBI saya, dan yang GBI saya dan istri di GSKI. Jadi atas COVID-19 ini kami bisa jadi satu dalam wadah GSKI. Saya mengenal Pak Eras tahun 2015 saat Bapak memberikan seminar di Jambi, di tempat saya bergereja dan melayani, yang hanya beberapa jam dan Bapak langsung ke Palembang. Pertemuan yang singkat justru membuat saya terpikat, sebab apa yang Bapak Eras sampaikan waktu itu, temanya menemukan kekristenan yang hilang, dan yang akhirnya juga menjadi buku yang Bapak tulis dengan judul yang sama, membuat saya diberkati. Saya percaya apa yang juga sekarang ini, saya lihat banyak orang, banyak gereja merasa terganggu dengan ajaran Injil Yesus yang sejati yang Bapak ajarkan, sedang mempersekusi kita walaupun tidak secara fisik dan jelas. Itu kita rasakan. Namun justru hal demikian yang membuat saya semakin percaya diri untuk lebih lagi belajar dan menahan diri terhadap mereka yang tidak setuju dengan pengajaran dari Pak Eras. Lewat semua ini saya berterima kasih jika Tuhan memberikan Pak Eras menjadi suara kebenaran pada masa sekarang. Yang menjadi pertanyaan hati saya adalah bagaimana sikap saya kepada mereka yang terkadang merasa pengajaran mereka yang lebih benar dari apa yang Bapak sampaikan selama ini yang saya ikuti. EBC, STT Ekumene, dan Truth ID. Agar juga tidak saling menyakiti perasaan sama orang Kristen yang telah terkontaminasi dengan prosperity teaching atau teologi kemakmuran. Ini juga yang ada sekeliling kita. Demikian yang ingin saya tanyakan Pak, dan saya share sama Bapak Eras. Shalom, Tuhan Yesus menambahkan hikmatnya bagi Bapak Horas. Oke deh. Pak, menghadapi keadaan ini saya kira kita jangan melawan, kita diam saja Pak. Kadang-kadang saya juga bingung orang mengatakan saya sesat, lah dia juga nggak sekolah. Kalau sekolah juga sampai di mana? Ya, saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Aduh, tapi kita diam saja Pak. Dari tulisan Bapak saya menangkap Bapak mengerti. Bapak sudah diubah. Paradigma Bapak telah diubah. Ya Pak, nanti kalau sudah tidak ada pandemi, Bapak ke Jakarta dalam pertemuan GSKI, misalnya Bapak bisa datang, kita ketemu. Ya, kita berjuang bersama Pak, Tuhan berkati. 0822 7752 3 dan seterusnya. Salam Pak, saya bersama suami belakangan ini sudah dan sangat menyukai setiap khotbah-khotbah Bapak. Bahkan sudah seperti kebutuhan, apalagi suami saya. Pengajaran Bapak emang tegas dan keras sepertinya. Tapi suami saya betul-betul menyukainya dan puji Tuhan.
Suami saya sejak mendengar khotbah-khotbah Bapak tentang manusia batiniah Tuhan, menanggalkan kedagingan-kedagingan dan menyukai hati Bapak di surga, agar tidak ditolak di kerajaan Allah nanti. Untuk pertama kalinya tadi pagi suami saya bisa bangun lebih awal jam 3.40. Waduh, sampai jam 4. Jam 3 lewat ya, sebelum jam 4. Beliau bangun dan saat teduh berdoa sambil menangis. Saya kaget dan langsung terbangun. Kemudian saya juga ikut saat teduh. Biasanya hanya saya seorang yang bangun saat teduh. Dan selama ini saya nggak mau paksa suami. Saya hanya mendoakan suami saya setiap saat teduh. Saya tumpang tangan di atas kepala suami saya kalau suami saya masih tertidur pulas. Karena saya rindu, biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hati suami saya untuk boleh datang menghadap hadirat Tuhan dalam saat teduh tiap pagi. Apakah salah Pak kalau saya dan suami saat teduh masing-masing? Terima kasih sudah bersedia membaca dan menjawab pertanyaan saya Pak. Kiranya Tuhan yang semakin memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak kiranya sehat-sehat selalu, diberikan umur yang panjang agar tetap bisa menjadi berkat bagi setiap jiwa yang terhilang. Bu, ada saatnya doa bersama suami saat teduh. Tetapi juga ada saatnya kita harus doa masing-masing. Karena Tuhan mau kita juga eksklusif secara pribadi. Karena ke surga tidak bareng-bareng, tapi masing-masing. Tidak rombongan, tapi masing-masing. Jadi sekali-kali bareng. Tapi juga saat yang lain tidak perlu bareng. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat Ibu telah menyelamatkan suami, membawa suami mengenal kebenaran. Bisa bangun sebelum jam 4 ini luar biasa. Ibu terus memberkati dan menggarami suami ya. Sampai akhirnya dua-dua akan masuk ke langit baru, bumi baru. Menjadi anggota keluarga kerajaan. Amin. 08950888 dan seterusnya. Bunga umur 13 tahun. Aduh. Salam Pak Era, saya beragama Katolik. Hidup saya seperti roller coaster. Gitu ya. Di sini saya mau berterima kasih dengan Om Eras. Karena semenjak papa mama saya mengenal Om Eras. Papa mama saya menjadi sangat taat. Dan sudah siap bertemu dengan Bapak di surga. Cita-cita saya bisa bertemu sama Om Eras dan bisa bekerja dengan Om Eras. Setelah selesai pandemi, karena jujur semenjak saya mengenal Om Eras, saya sudah tidak takut mati, tidak takut pulang ke langit baru, bumi baru. Terima kasih Om Eras, semoga pesan ini terjawab dan semoga cita-cita saya bisa terkabul, yaitu bertemu dan bekerja sama Om Eras, walaupun masih umur 13 tahun. Aduh sedih, saya terharu. Sehat selalu Om Eras agar sampai dewasa masih bisa melihat Om Eras. Hehehe. Dan setelah saya bertemu Om Eras, saya bisa peluk Om Eras. Hehehe. Aduh. Hak for you Bunga. Kita ketemu nanti sayang ya. Pasti nanti ketemu sama Om Eras ya. Pasti kita akan ketemu. Kamu tinggal di mana saya tidak tahu. Nanti kalau sudah tidak pandemi, datang ke gereja kasih tahu, Om, aku Bunga. Bunga. Oke. Bye-bye. Tuhan memberkati.